Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Wardika Haryadi dari Universitas Sarsi Program Studi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengujian data kuesioner Premier. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar atau X1 dan motivasi berprestasi atau X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda, yang kedua ada pengujian parsial atau uji statistik T, dan yang ketiga ada uji koefisien determinasi atau R-square. Analisis regresi linear berganda menurut Purwanto yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Di sini ada rumus regresi linear berganda, yaitu ada Y ditambah alfa ditambah beta 1 X1 plus beta 2 X2 ditambah E, yang dimana yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS, dan A-nya itu nilai konstanta, dan beta 1-nya itu koefisien variabel X, dan X1-nya itu kemandirian belajar, dan ditambah beta 2 itu koefisien variabel X2, dan X2-nya itu motivasi berprestasi, dan ditambah E-nya itu error atau variabel pengganggu. Di sini ada bagan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Di sini ada kemandirian belajar atau X1 dan motivasi berprestasi itu atau X2, yaitu pengaruh secara parsial kepada prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y. Di sini ada yang kedua ada pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Pedoman pengambilan keputusannya di sini ada H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Dan di H1 itu hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y dengan tingkat signifikannya 0,05. Rumus mencari nilai F-tabelnya itu ada K titik koma N dikurang K, yaitu N itu jumlah sampel yang digunakan dan K-nya itu jumlah variabel independen. Di sini bisa mengambil keputusan uji F, yaitu ada dua. Yang pertama berdasarkan nilai F hitung dan F-tabel, dan yang kedua berdasarkan nilai signifikannya. Dan kalau misalnya mengambil keputusan berdasarkan F hitung dan F-tabel, jika F hitung lebih besar dari F-tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait, dan jika F hitungnya kurang dari F-tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Dan kalau misalnya ingin mengambil keputusan berdasarkan nilai signifikannya itu, yang pertama, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Dan jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Di sini ada pengujian parsial atau uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel Y.
Pedoman pengambilan keputusannya, hipotesisnya itu adalah H0. Hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Dan H1-nya itu berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Rumus mencari T-tabelnya itu adalah alfa dibagi 2 titik koma N kurang K kurang 1. Di sini juga pengambilan keputusannya untuk uji T ada dua, yaitu sama berdasarkan nilai T hitung dan T tabel, dan yang kedua itu berdasarkan nilai signifikan. Kalau berdasarkan T hitung itu yang pertama, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Dan yang kedua, jika T hitungnya kurang dari T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Sedangkan kalau ingin mengambil keputusan melalui berdasarkan nilai signifikannya, yang pertama, jika nilai sig-nya kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikansi terhadap variabel terkait. Dan jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Yang terakhir di sini ada uji koefisien determinasi R-square dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar presentasi variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusannya bisa dilihat dari tabel model summary-nya pada kolom R-square dan adjust R-square. Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R-square dengan kontrol nilai data diperoleh dari nilai hasil adjust R-square-nya. Di sini ada pengambilan keputusannya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R-square semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Oke, langsung saja kita buka SPSS-nya. Sebelumnya di sini datanya sudah saya masukkan. Langsung kita uji, kita klik analyze, kita pilih regresi linear. Nah, di dependennya kita masukkan prestasi praktikum. Dan kemandirian belajar kita masukin ke independen. Motivasi berprestasi kita masukkan ke independennya juga. Lalu di sini statistiknya kita pilih keempat ini, kita tinggal tambah covariance metric sama collinearity diagnosis. So, klik continue. Oke. Nah, di sini outputnya sudah keluar semua. Untuk menentukan persamaan regresi linear berganda, kita bisa lihat dari tabel koefisiennya. Nah, di sini sebelumnya kita lihat dulu rumusnya. Di sini rumusnya itu ada Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 plus E, yang dimana Y-nya itu prestasi praktikum aplikasi software SPSS, dan alfanya itu nilai konstanta, dan B-nya itu koefisien variabel X, dan X1-nya itu kemandirian belajar, ditambah beta 2-nya itu koefisien variabel X2, dan X2-nya itu motivasi berprestasi, dan E-nya itu error atau variabel pengganggu. Nah, di sini alfa, kita lihat alfanya itu di tabel unstandardized koefisien yang B-nya. Di sini nilai konstantanya itu ada 7,784 dan beta 1 atau X1-nya itu 0,372 dan beta 2 atau X2-nya itu
motivasi berprestasi 0,557 dan standar errornya dapat 1,390. Nah, setelah saya mendapatkan nilai-nilai ini, kita bisa menganalisis. Tadi kan nilai konstantanya itu 7,784 yang menandakan variabel kemandirian belajar dan motivasi berprestasi itu dianggap konstan, yang artinya semakin meningkat kemandirian belajar dan motivasi berprestasi, yaitu akan semakin mempengaruhi variabel Y atau Dependent Prestasi Praktikum Aplikasi Software SPSS. Nah, untuk kemandirian belajar kita dapat beta 1-nya itu 0,372, yang dimana dapat kita simpulkan variabel kemandirian belajar ini menandakan pengaruh pada prestasi praktikum aplikasi software SPSS sebesar 0,372 yang berpola positif. Semakin tinggi nilai kemandirian belajar, maka semakin tinggi pula prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Itu. Lalu selanjutnya kita lihat di motivasi berprestasinya itu atau B2-nya 0,557. Sama seperti tadi, semakin tinggi nilai motivasi berprestasi, maka semakin tinggi pula prestasi praktikum aplikasi software SPSS-nya. Lalu yang terakhir kita lihat ada standar error-nya itu 1,390. Nilai ini menandakan adanya pengganggu selain dari kemandirian belajar dan motivasi berprestasi yang mempengaruhi Y, dan ada juga pengaruh dari lain yaitu sebesar 1,390. Selanjutnya saya ingin melakukan pengujian simultan. Di sini dengan hipotesis H0-nya, hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Dan H1-nya, hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, untuk mengambil keputusan ini kita fokus di tabel ANOVA-nya menggunakan F-hitung dan F-tabel. Di sini F-hitungnya dapat 99,450 dengan rumus F-tabelnya yaitu K.2 N kurang K, yang dimana N itu jumlah sampel yang digunakan dan K itu jumlah variabel independen. Nah, lalu kita lihat K-nya ini kan N ini jumlah sampel yang digunakan. Jumlah sampel yang digunakan itu totalnya ada 171 dan jumlah variabel independennya itu ada 2, yaitu motivasi berprestasi dan kemandirian belajar. Jadi 171 dikurang 2 sama dengan 169 dengan degree freedom-nya 2. Lalu kita langsung buka saja tabelnya. Kita lihat di 169 dengan degree of freedom-nya 2 itu kita dapat 169 kita dapat 3,05 dibandingkan F tabelnya itu F hitung itu 99,450, yang berarti F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait atau variabel motivasi berprestasi dan kemandirian belajar mempengaruhi dependent atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Lalu kita mengambil keputusan melalui nilai signifikannya. Di sini nilai signifikannya 0,557
0,00 yang dimana kurang dari 0,05, maka variabel bebas atau motivasi maka jika nilai signifikan kurang dari 0,5 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Berarti hipotesis yang kita ambil di sini adalah H0 ditolak dan HA diterima. Yang dimana data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Lanjut kita ke pengujian parsial. Di sini kita lihat di tabel koefisiennya, dia itu berbeda dengan uji simultan. Kalau uji parsial ini kita lihatnya secara terpisah, tahu sendiri-sendiri. Yang dimana kita lihat hipotesisnya itu masih sama seperti simultan, yaitu jika H0 diterima maka tidak berpengaruh, dan sedangkan H1 diterima maka berpengaruh. Nah, langsung menentukan menggunakan nilai T-tabel atau T-hitung. Sini T-hitungnya kita hitung dari kemandirian belajar itu kita dapat 5,648, sedangkan rumus T-tabelnya itu alfa dibagi 2 titik koma n kurang k kurang 1, dimana alfanya masih sama 0,05 dibagi 2 jadi 0,025, dan n-nya itu jumlah sampel yang digunakan, dan k-nya itu jumlah variabel independen. Jadi n kurang k itu total 169 dikurang 1 jadi 168 dengan alfanya 0,025. Langsung kita buka T-tabelnya saja. Kita cari 168. Nah, di sini 168 kita tarik sampai 0,025. Nah, di sini kita dapat 1,97419. Yang artinya T-tabel lebih kecil daripada T-hitung, maka variabel bebas kemandirian belajar mempengaruhi prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nih. T-hitung lebih besar daripada T-tabel. Nah, lanjut kita lihat di motivasi berprestasi. Di sini T-hitungnya 8,882 dibandingkan yang tadi sama 1,974, yang mana lebih besar T-hitung daripada T-tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Lalu kita juga bisa mengambil keputusan melalui nilai signifikannya. Sini kemandirian belajar nilai signifikannya itu adalah 0,000, yang artinya kurang dari 0,05, maka dia juga sama maka itu variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait dan mempengaruhi variabel prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, berarti hipotesisnya itu H1 diterima dan H0 ditolak. Maka hipotesisnya H1 diterima dan H0 ditolak, yang dimana berpengaruh yang signifikan antara
variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Lalu kita lanjut ke pengujian yang terakhir, yaitu determinasi R-square. Di sini kita lihat, kita fokus ke tabel model summary-nya. Di sini R-square dapat 0,542 dan adjust R-square 0,537. Nah, di sini kan R-square-nya itu sudah mendekati angka 1. Jika sudah mendekati angka 1, maka itu semakin kuat mempengaruhi variabel dependennya. Untuk koefisien determinasinya itu dipresentasikan 54,2%. Dan sisanya itu berarti 45,8%. Nah, 45,8% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang mempengaruhi variabel dependennya atau prestasi praktikum aplikasi SPSS-nya. Ini yang tadi itu kita dapat nilai R-square-nya itu sudah mendekati 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependennya. Lalu untuk adjust square-nya ini bernilai positif, maka itu mempengaruhi variabel dependen. Nah, sebaliknya kalau misalnya dia negatif, dia itu tidak mempengaruhi dependennya. Nah, dapat disimpulkan dari ketiga uji ini, baik uji parsial, simultan, dan koefisien determinasi itu sama-sama mempengaruhi variabel motivasi berprestasi dan kemandirian belajar yang mempengaruhi variabel dependen prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.